Mati, 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 tidak mati. Karena masker melindungi dia dari COVID-19. Oh! Siapa bilang pakai masker aman? A lot of news about the long-term impact of wearing masks. Check it out. Dikutip pada halaman serambinews.com, 2 warga Semarang, Jawa Tengah dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami sesak nafas karena bersepeda menggunakan masker. Beberapa anak sekolah pingsan setelah berlari menggunakan masker. Beberapa pengendara kecelakaan akibat tertidur, akibat kurang oksigen memakai masker. Masker disebabkan kulit berjerawat, dan yang terakhir lebih parah, hypercapnia. Oke guys, kita bahas satu-satu. Olahraga dengan masker, efektif nggak ya? Direktur medis New York Roadrunners, Dr. Stuart Weiss, mengatakan bahwa berolahraga dengan menggunakan masker dapat mengubah dinamika pernafasan. Berlari dengan menggunakan masker akan mengubah dinamika pernapasan, tergantung pada bahan dari mana masker itu terbuat, ungkap Weiss. Lebih lanjut, Weiss mengatakan pengguna masker ketika berolahraga akan lebih sulit untuk bernapas dan dapat mempengaruhi kinerja tubuh. Dia memperingatkan bahwa masker dapat menyebabkan peningkatan produksi lendir hidung, serta penumpukan keringat di sekitar mulut yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. So guys, di sini kita ambil poin. Orang-orang yang meninggal tadi karena mengalami sesak nafas karena bersepeda menggunakan masker itu karena dia berat, gak bisa nafas. Jadi berbahaya kalau olahraganya yang berat. Nah, solusinya jangan olahraga yang olahraganya berat. Olahraga yang ringan-ringan lah. Jangan gunakan masker saat berolahraga berat, apalagi olahraga yang bersepeda. Kemudian usahakan olahraga ringan yang cukup di rumah aja ya guys. Oke, kemudian pakai masker bisa menimbulkan jerawat. Dikutip dari healthcompass.com, masker sebabkan kulit berjerawat. Dokter spesialis kulit dan kelamin mengatakan bahwa pemakaian masker dapat memicu timbulkan reaksi akne mekanik, sehingga muncul lesi-lesi kecil atau beruntusan, termasuk jerawat pada wajah. Alasan masker bisa picu jerawat yaitu pertama, bikin lembab. Perubahan temperatur dan kelembaban menyebabkan pori-pori tersumbat. Kemudian yang kedua, tekanan dan gesekan membuat sistem barier kulit terganggu. Yang ketiga, bikin kulit kering, di mana memaksa tubuh untuk menghasilkan minyak lebih dan melumasi kulit yang memiliki kadar air yang sedikit. Dan yang keempat, untuk masker yang suka dicuci tuh ada sisa deterjen, menyebabkan pori-pori tersumbat dan iritasi kontak. Solusinya gimana nih? Solusinya yang pertama, yang jelas pasti rajin membersihkan wajah. Yang kedua, ganti masker sesering mungkin ya. Yang ketiga, lakukan scrub secara rutin. Yang keempat, utamakan pakai masker ketika sakit ya guys. Dan yang kelima, gunakan masker herbal. Kalau kalian belum tahu masker herbal kayak gimana yang bisa didaur ulang, ya bisa cari-cari lah infonya. Oke guys, ini yang paling parah dan paling bahaya, hypercapnia. Tahu gak sih apa tuh hypercapnia? Hypercapnia adalah ketika kita memiliki terlalu banyak karbon dioksida atau CO2 dalam aliran darah. Dan ini biasanya terjadi sebagai akibat dari hipoventilasi atau tidak dapat bernafas dengan baik dan mendapatkan oksigen ke paru-paru. Guys, kita dikasih tahu bahwa kita harus selalu pakai masker. Tapi gak dikasih tahu efek samping apa yang dimiliki masker pada tubuh manusia dalam jangka panjang. Salah satu efek samping langsung adalah peningkatan kuantitas karbon dioksida dalam darah. Karena masker yang kita pakai gak menghirup udara yang kaya akan oksigen, tetapi justru udara yang akan karbon dioksida, yaitu racun. Kita secara praktis diwajibkan oleh hukum untuk meracuni diri kita dengan karbon dioksida. Efek dari paparan berkepanjangan terhadap karbon dioksida pada otak sangat menghancurkan. Wah, danger ini. Akibat berbulan-bulan menggunakan masker bisa menderita hypercapnia atau penyakit kelebihan CO2 akibat menghirup nafas sendiri. Dan ini beberapa efek yang terjadi jika kita banyak menghirup karbon dioksida.
Yang pertama, kehancuran neuron. Yang kedua, pusing. Yang ketiga, kebingungan dan ketidakmampuan untuk berpikir secara koheren. Yang keempat, depresi dan paranoid. Yang kelima, serangan panik. Yang keenam, aritmia jantung. Yang ketujuh, melemahkan kehendak keinginan. Yang kedelapan, mengalami kelesuan yang parah. Yang kesembilan, menghancurkan pusat memori di otak. Yang kesepuluh, mempengaruhi kemampuan untuk mengambil keputusan secara rasional. Yang kesebelas, tegangan intrasranial. Yang ke-12, pengasaman darah secara ekstrim. Setelah memakai masker selama sekitar 6 bulan, kamu akan benar-benar berbeda. Kamu akan menjadi lemah. Kemampuan intelektual dan emosional kamu akan hancur. Ini berarti kamu tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menolak Brigwana, Prigon, dan Diktatori mendatang. Karena kamu tidak akan lagi mampu berpikir secara kritis. Dan boom, wah, selamat. Kita ditolong oleh hukum untuk meracuni diri sendiri. Tapi ya gimana ya, serba salah juga. Gak pakai masker kena penyakit, pakai masker kena timbul penyakit juga. Tapi tenang guys, ada solusinya. Yang pertama, olahraga. Eits, tapi olahraga ringan aja. Dan hindari berolahraga menggunakan masker. Olahraga berat yang menggunakan masker guys. Yang kedua, gunakan obat asma secara rutin buat kamu yang punya gangguan pernafasan. Yang ketiga, ini yang penting, lakukan latihan pernafasan. Yang keempat, hindari naik ketinggian tertentu secara cepat untuk mencegah altitude sickness. Yang keenam, minum air putih yang cukup guys, dan berhenti merokok atau minimal kurangin lah ya. Yang ketujuh, apabila terjadi sesuatu, ya lakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter jika kamu memiliki kondisi medis atau penyakit yang bisa meningkatkan risiko terjadi hypercapnia. Well guys, terus apa hubungannya sama gambar Hatake Kakashi Sensei? Ini adalah sebagai bentuk penghargaan bahwa Kakashi telah menjadi sosok yang kuat dan hebat banget karena mampu menggunakan masker setiap hari, bahkan saat perang dunia. Wah, gak pernah kena hypercapnia dan penyakit lain, jadi selamat. Kamu keren banget lah, Sensei. Okay. Well done, and thank you for watching this video. I hope you enjoy it and the information I convey is useful. And don't forget to wait for my next video guys. Thank you, bye bye.